Hydran Podcast Network. Welcome back to Podcast Hydran. Episode keberapa sekarang? Episode ke-46 spesial 1 tahun Podcast Hydran. 1 tahun. Dam cam dolam badai, dam cam dolam barara, dam cam dolam badai, dam cam dolam badai, dam cam dolam badai, dam cam dolam barara, dam cam dolam badai, dam cam dolam badai. Setelah selama ini berhenti yoi karena ingin menikah corona. Apes banget dah. Aduh. Akhirnya kembali lagi Podcast Hydran. Gila, 1 Dengan tahun. formasi semula ya. Formasi awal, gila. Iya. Setelah 1 tahun kita berkarir di dunia entertainment. Anjing. Ini 1 tahun kita jadi entertainer. 1 ya. tahun kita menjadi seorang Mantap. entertainer, menghibur para pendengar setia. Gila. Bulan Maret tahun 2019 adalah awal karir kita. Bener. Maret 2019 kita mengawali karir podcast dari Kaskus Podcast. Dari Kaskus Podcast. Yang awalnya kita mau jadi YouTuber ya. Akhirnya mau jadi YouTuber. Awalnya Tapi mau karena jadi nggak punya YouTuber. duit, nggak punya alat. Nggak punya alat. Susah lah. Hasilnya jelek. Akhirnya kita nyari yang lebih efisien ya. Yoi. Gimana caranya jadi entertainer tapi lebih efisien. Iya. Dan irit budget. Merit budget. Yoi. Bener. Ternyata podcast adalah jawaban. Podcast jawabannya. Dan selama 1 tahun kita berkarya banyak liku-liku ya. Banyak. Banyak. Sampai kita ada di Banyak. puncak. Enggak sih. Di puncak kenikmatan anjir. Sampai kita berada di puncak. Sekarang ini kita sudah punya pendengar yang wow, gila. Tapi masalahnya gue bingungnya tema podcast kita tuh awalnya apa sih? Kita ngomongin budaya loh, adat istiadat. Itu budaya loh. Ujung-ujungnya ke perbokepan. Itu kan- Kita di dunia podcast tuh terkenal sama podcast Ini kan bokeh. budaya anjir. Kita terkenal podcast bokeh. Enggak. Tenang, kita tetap membuka diri kok untuk hal-hal yang bagus, Aduh. baik. Namanya berproses ya kan. 1 tahun ini kita sudah berdasarkan statistik yang kita miliki dari kita ngambil datanya dari data analitika Spotify. Karena pendengar kita 83% dengerin Spotify. kita dari Spotify. Selama 1 tahun berdasarkan analitiknya Spotify, ini ada 4 metrik yang diambil dari analitiknya Spotify. Ada start, streams, listener, sama followers. Jadi start itu adalah orang yang ngeplay episode kita dari titik 0. Jadi yang kalau tadi kan pas di play Hydran Podcast Network dah. Podcast dari 0 detik Ini itu sampai 60 second. 40.000. Iya. Kalau 0 sampai 60 second 0 sampai 60 second minimalnya ada 23.775. Terus selanjutnya ada listener. Nah, listener ini adalah orang-orang unique user. Jadi dia ngebaca satu akun Spotify orang, ngebaca, ngeplay punya kita lebih dari 1 audio. Jadi kita punya katalog kan banyak episode. Nah, Jadi satu user itu dia ngeplay episode kita dari berbagai macam list audio kita lah. Totalnya ada 12.241. Jadi 50% lagi nih. 50%-nya dari 50%. pendengar itu termasuk pendengar setia nggak sih? Pendengar setia. Pendengar Pendengar kita setia. hilang di 1 menit pertama itu hilang setengah. Iya. Mantap. Gila. Jadi yang emang dia unique user yang ngeplay kita itu ada 12.241. Jadi kira-kira kita punya 12.241 unique account yang mendengarkan episode kita. Berarti ibaratnya waktu pertama buka podcast nih, dibuka baru 1 detik nih. Iya. Bang, Baru Hydran. hilang 20.000. Iya, hilang udah Masuk 20.000. ke sekitar 1 menit. 1 menit. Itu baru Hydran Podcast Bla, bla, Network. bla, 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 bla. Hai semuanya, saya Anjing, minta maaf apa karena sih? audionya jelek bla bla bla.
terus oke sampah gitu. Jadi nggak dengerin poinnya, nggak denger judulnya, langsung di close. Berarti kita berterima kasih kepada 12.241. Oh tidak, ada satu metrik lagi yang belum. Apa lagi? Followers kita ada 1.390. Dikurangin 2. Kita lu follow gak? Follow. Oke, kayaknya sih. Iya, berarti kurang 2. 1.390 kurang 2. Berarti sekitar 10%, itu pun nggak nyampe ya? Iya, 10%. Nyampe 10% nyampe lebih dong. Kan 12.000 ini 1.300, lebih dari 10%. Ya, berarti 10%, itu bikin lah 10%. Iya, 10% pendengar setia kita follow kita. Ya. Gila. Berarti sisanya belum tentu pendengar setia, mungkin kejebak clickbait. Mungkin kejebak, iya clickbait. Tapi sebenarnya dari awal kita bikin podcast sih, gue nggak nyangka sih bisa ada 1.000 orang. Gila, ini angka yang fantastis, men. Gue nyangkanya gitu, gue bisa segede Atta Halilintar sih. Apa? Gue nggak nyangka ada yang dengar, tapi gue nyangkanya segede Atta Halilintar, ternyata tidak sampai. Nggak usah Atta Halilintar anjir. Aduh. Tapi kita tetap bangga ya. Dan berterima kasih kepada para pendengar kita di luar sana. Gila. Jadi kita selama bulan Maret, kita punya analitik lainnya. Pendengar kita kebanyakan cowok, coy. Oh iya. 73% cowok. Materinya temanya perbokepan nasional. Tapi ada cewek ya? Cewek itu masuk dari mana ya? 27%. Mungkin 10% dari 27% itu mungkin teman-teman kita. Oh iya benar. Mungkin teman-teman kita. Dan mungkin narasumber kita ya. Ya. Kan ada ceweknya juga. Ya. Baru mungkin sisanya itu yang emang cewek cowok doang, sangean kan enggak juga. Oh iya benar. Berarti ada juga ya? Iya ada juga. Iya benar. Siapa tahu dia sange dengar suara seksi lu kan, bisa jadi. Tapi ada yang DM gue kayak gitu. Iya. Iya. Dia bilang suaranya renyah katanya. Iya. Cracker kali, Gary. Mana suara renyah? Mau dong digigit. Itu cowok ya sama cewek. Nah. Oh cowok itu yang DM lu gitu? Enggak anjing. Cewek anjir. Terus sekarang umur. Kita pendengar kita banyak yang dengerin di range umur 23 sampai 27 tahun. Wah, ya dewasa lah, cukup dewasa buat denger konten kita udah benar berarti. Iya, berarti udah benar nih. Pasarnya tepat guna ya, tepat sasaran ya. 23 sampai 27 tahun itu ada 41%. Lalu 18 sampai 22 tahun itu ada 30%. Berarti peringkat kedua diikuti oleh milenial. 18 tahun udah dengerin podcast begini, berarti udah ngerti yang gitu-gitu kan. Mantap. Lalu 28 dan 34 tahun, oke, peralihan lah, mature 15%. Kenapa ada 45% plus 45 umur 45 ke atas yang denger ya? Berarti dia fansnya Siskai. Oh iya bener. Bener juga ya. Fansnya Siskai. 45%, 45 tahun. Abang-abang ojol. Oh iya bener. Abang-abang ojol ya. Abang-abang ojol. Gila. Terima kasih abang-abang ojol yang sudah mendengarkan kita, yang sudah menikmati. Mohon maaf tapi tetap belum ada Siskai di dalamnya Iya. ya. Itu cuma clickbait ya. Tapi kita berharap lah Siskai mau. Iya, kita masih berharap loh. Iya, masih berharap. Tapi pas dia live terus kita komen, "Oh iya nanti ya" gitu. Tapi dia balas di live, pas live. Kalau nontonin live Siskai. Karena ada di home, dia ada notifnya. Oh gitu. Bukan niat. Enggak lah, kalau niat kan gue pasti buka-buka terus. Ini enggak. Dan platform kita sudah tayang di lebih dari 10 platform. Mantap. Gila. Gokil. Kalau lihatnya kayaknya ini orang udah berpenghasilan banyak. Gila, kayaknya sih ya. Kaya banget. Gila. Kayaknya nggak kalah nih sama podcast apa? Hydran. Podcast horror apa? Banyak anjir podcast horror. Yang nomor 1 apa? Wanna see what the day. Do you see what I see? Wande apa? Do you see what I see? Oh, do you see what I see? Iya, do you see what I see? Enggak apa. DYS. Bisa. Tapi kan dia rilisnya kan satu hari satu kali, seminggu 5 kali. Kita kan seminggu 1 kali. Iya. Wajar dong. Mungkin kalau kita seminggu 1 kali dan kita punya karyawan kan, kayaknya kita bisa nih. Kita mau hire. Iya. Kita studio aja belum punya ngomongin karyawan. Udah ngomongin karyawan nggak apa-apa coy. Kan hayal-hayal babu tuh asik loh. Iya benar.
Lagian siapa juga yang nyangka kita bakal bisa ada pendengar sampai 1.000 orang kan nggak ada ya. Iya benar-benar. Makanya semua dimulai dari mimpi dulu ya. Betul. Mimpi itu penting ya. Nah, Ya gini kali deh, aja. sekarang ini apa yang udah lu dapet dari ngepodcast deh? Nggak ada lah tai. Jawab pertanyaan lo aneh. Nggak ada lah. Nggak ada lah. Selama 1 tahun kan masa nggak ada feedback yang lu dapet sih? Feedback yang udah dapet? Macam-macam, nggak harus berdasarkan materi juga sih tahu. Ya misalnya dari lu dapat banyak teman baru, lu dapat pengalaman baru yang kayak gimana, gitu-gitu. Oh iyalah, kita kan Ilmu sebagai baru mungkin. kita sebagai amatiran iyalah jelas ilmu baru pasti ya. Belajar banyak, ngerti cara editing, terus apalagi kita kan produksi sendiri, editing sendiri, publish sendiri, sosmed operation sendiri gitu-gitu kan. Kita belajar banyak lah, ngulik-ngulik gitu. Terus kayak ya intinya sesuatu yang berharga lah, PR-ing lah, hitung-hitungan kita jual nama brand awareness juga. Ya kan? Lumayan kan kita dapat teman baru. Terus jadi enak DM Twitter gitu kan, reply-replyan. Ada tahu lu ceritain semua dong, kayak lu dapat lu jadi apa dubbing gitu-gitu. Oh, itu salah satunya sih benefit dari podcast ini. Gue dapet job tawaran dari Noveltune buat ngedubbing cerita. Nah duitnya itu gue investasiin buat alat buat ngepodcast. Jadi hitungannya duit yang 0 ini ada uangnya sebagai inventarisnya kita lah sebagai ini. Jadi gue puter di situ aja. Jadi jangan disangka nih kok audionya sekarang podcast Hydra lebih bagus ya. Iya, kok jadi bagus. Terus kita jadi jangan lebih nyangka oke. gara-gara podcast Hydranya dapat duit, enggak ada. Kalau apa proposal sih ada, red card ada, yang masang iklan nggak ada. Ngomongin sekilas nih soal 1 tahun kita ada beberapa episode top episode kita, ya nggak? Keren nggak? Gue yakin sih SKN ada di atas. Jadi start and stream kita ternyata 5 besarnya sama nih. Jadi terbesarnya urutannya di nomor 1 ada episode 5 dulu dong. Oh iya 5 dulu ya, Iya. nggak jelas ya. 5 ini adalah episode ke-25. Gue yakin lu ngomong kayak gitu nggak akan ada yang ngeh. Apa ya episode ke-25 masih nggak Iya, ada. masih nggak tahu, Karena nggak kita tahu. nggak punya pendengar. Iya setia. benar. Mereka tuh dengar karena doyan bokep aja. Oh tapi kalau judul pasti mereka ingat. Iya. Episode ke-25 itu adalah Vina Garut dan fantasi para pria dewasa. Gila, ini di kosan Lamot. Itu klik-klik. Gila. Itu gila, coy. Jadi yang start itu yang ngeplay ada 2.701 yang ngeplay. Gila. Padahal itu kita cuma berdua ya. Iya berdua. Nggak ada narasumber, nggak ada apa. Dan di stream sebanyak 1.506 user. Itu tuh kita bikin karena belajar dari si Sky. Oh iya benar. Dan ternyata nyalip ya. Langsung ngebut gitu ya. Terus yang posisi 4 stream dan start terbanyak adalah episode 30 komunitas enak-enak para sobat kotor. Gue yakin dari 4 ke atas gue nggak ada tuh. Ada. Di 1. Enggak. Ternyata di 4 komunitas enak-enak dengan Sobat kotor banyak. 2.840. Iya benar, sobat kotor. Dan itu sempat panas di Apanya komunitasnya, di komunitasnya. Podcastnya. Iya, karena narasumber gue itu ngomongin orang lain yang ada di grup. Hah? Dan ngomongin orang lain di grup kan gue nggak tahu dong, karena gue kan nggak pernah ketemu sama orang-orang itu. Ya gue pengen ketemu kira-kira apa yang bisa gue bahas ya. Nggak nyebut nama, tapi nyebut profesi. Dan di grup itu yang profesinya itu cuma satu. Cuma itu. Dan emang dia aktif katanya sering tidur sama ini gitu kan. Itu si yang diomongin ini cowok apa cewek? Cowok. Ya kan narasumber gue cewek 2. Terus jadi kayak panas nih anjir. Yang narasumber itu dia udah pernah tidur sama si cowok ini. Udah. Oh gitu. Udah 2 orang. Terus ya gue kan sebagai yang bukan empunya, sebagai yang awam lah ibaratnya di grup itu, yang nggak tahu menahu dong. Gue kayak ya udah yang gue tahu ini aja. Tapi nggak sampai minta di take down ya? Minta di replace sih sebenarnya. Tapi akhirnya gue replace sama adminnya, jadi gue ngobrol sama adminnya. Kayak lu edit
Iya, gue edit, terus gue cut yang bagian ada ininya, terus gue replay sama yang baru. Tapi gue nggak ubah, tapi gue nggak ubah nama episodenya, tetap dengan yang itu. Ya intinya lumayan inilah, kocak sih ceritanya. Gue juga baru tahunya pas sudah terakhir. Jadi kayak ada dua sisi yang itu. Oh si dia kan begini, di sisi satunya lagi, lu lagi ada aja sama dia kan begitu. Ya gue kan anjir, kenapa gue jadi kayak bola kanan kiri. Udahlah, penting dapat traffic ya kan. Mantap. Terus yang di peringkat ketiga adalah rasa episode ke-38. Tapi tunggu. Apa? Kalau kalian mau denger yang versi tanpa edit, ada di Kaskus Podcast. Ada di Kaskus Podcast. Anjir, kenapa lo kasih tahu anjir? Ada di Kaskus Podcast, benar sekali. Benar. Terus di episode ke-38 nih, nomor peringkat 3-nya, rasanya gituan sama sahabat dari mantan sendiri. Itu siapa yang lo interview? Itu namanya Jessica, coy. Itu enggak, isi Jessica ini siapa, temen lu? Jessica itu temen gua. Atau Enggak temen kerja, temen nongkrong aja, temen main aja. Emang dia yang Tinder enggak, yang begini-gini emang dia suka sharing, cuma dia menceritakan semuanya dengan terbuka tapi dengan nama inisial. Jadi Jessica itu bukan nama asli. Bukan nama asli, tapi nama inisial, kayak singkatan gitulah. Misalkan J Jonathan, gitu. Eko misalkan gitu. Jadi disingkat kayak gitulah. Dan dia cerita semuanya kan. Itu di peringkat 3 ada 2876. Gila, itu episode ke telah berbagi kehidupan 38 loh, baru banget perbokepannya. Di peringkat 2 adalah jelas Siskae. Peringkat 2 Siskae. Gila. Aduh, peringkat 1 siapa nih? Aduh, penasaran saya. Siskae sang eksibisionis. Gue pikir peringkat 1. Tidak, Siskae peringkat 2. Di start and stream ya. Peringkat 1-nya ini yang sangat-sangat gila sih, men. Apa nih peringkat 1-nya? Episode ke-37, jualan konten dewasa di Twitter with Aukentot. Gila, peringkat 1-nya. Ngalahin Siskae. Gila, coy. Dengan start 4.423 start dan 3.092 streams. Gila. 4.400. Iya. 3.000-an stream. Iya, plus puluhan ratusan engagement. Jadi engagement tuh kayak replay dari orang followernya dia, retweet dari followernya dia, bentuk nge-love tweet kita. Gila, sadis nggak tuh? Sadis. Iya, parah banget ya. Dan Twitternya tuh yang nge-retweet itu, ayo guys dengerin. Waduh. Dan kita sama Aukentot sudah menjalin hubungan yang baik. Next time kita kalau mau apa-apa ngobrol tinggal ngomong aja. Gue pikir next time lo bisa tit gitu. Agak anjir. Kagak lah. Soalnya ujung kata namanya itu kan bikin tit. Kagak lah anjir. Harus banyak sensor. Iya, tinggal enggak aman-aman. Jepri tuh yang pernah DM katanya. Gue pernah iseng coy, ini coy. Setelah kita record atau sebelum? Sebelum. Kan dia hujan buka aib orang. Enggak, dia enggak tahu. Kita sebut lagi. Lo sebut namanya. Kagak kan si Jepri. Lo harusnya bilang Jepri belum lagi nih gitu. Jadi gue posting pas sama si Cejoan. Jadi pas episode sama Cejoan itu si Jepri DM. Tahu interview si Aukentot dong katanya. Hah? Aukentot? Terus nah besoknya gue langsung coba gue coba deh kontak si Aukentot. Oh ternyata dia stay-nya di Bekasi, terus di Jatiasi. Jadi gue masih bisa ngejar lah kalau Jatiasi kan, walaupun malam-malam misalnya masih daerah Bekasi. Oh ya udah aman, udah. Tuh Aukentot orangnya ibaratnya apa ya, enak gitu, ngobrolnya enak, terus diajak ini enak, ibaratnya nggak ribet lah rulesnya dia gitu kan. Terus orangnya emang asik. Oh ya udah, terus buka-bukaan, wow udah makin jelas dia cerita ini cerita itu. Awalnya kan gue cuma mau bahas kasusnya yang sempat viral itu, yang dia soal tukang gojek seksual harassment gitu kan. Akhirnya dia malah cerita semuanya gitu. Terus udah. Yang beberapa orang yang di DM di Twitter tuh gimana? Itu udah record belum sih? Yang mana? Yang ada 2 orang di atas DM tuh. 2 orang itu, Caca. Caca udah schedule tapi belum ketemu. Udah ketemu udah.
Udah record. Belum, recordnya belum karena gue kan bilang ke dia. Tapi satu masalah gue punya alat tapi gue nggak ada tempat yang reduce noise katanya. Gue bilang gitu kan. Ya udah, tunggu nanti aku pas open BO aja gitu. Jadi nanti pas dia open BO kan beres main. Nah, kita bisa pakai as a studio tuh kamarnya. Buat rekaman. Buat rekaman. Oke, ya udah kalau gitu aman. Oke, udah kontak udah nih. Yang Udah satu lagi? tinggal WA aja. Satu lagi tuh yang belum kali, satu lagi tuh yang ini kali. Si ini Timebox belum. dia di sitter. Oh, di sitter udah tayang. Udah tayang ya? Udah tayang. Kok lu nggak tahu sih? Gua nggak lihat. Yang update Nggak, terbaru gua belum lihat. Nggak, di sitter tuh tayang kemarin, hari Senin kemarin. Iya, makanya gua belum lihat. Udah deh, yang orang Surabaya itu. Sama dia juga udah tayang. Ketemu di mana? Ketemu. Kan dia di Surabaya, anjay. Makanya gua tanya, lu gimana itunya? Telepon, telepon. Paling gampang sekarang via call lah. Udah paling gampang. Itu kan tadi nomor 1 ya. Nah, sekarang kita cari metrik yang pendengar setia kita, listener. Dari 12 ribuan sekian listener kita, ternyata posisinya sama sebenarnya, cuma kebalik aja. Kayak pendengar setia kita di posisi 5 ada komunitas enak-enak. Ini yang benar-benar dengerin sampai habis. Ya mungkin setengahnya lebih lah. Di posisi 4 rasanya gituan. Tadi kan di posisi 3, sekarang dia di posisi 4. Posisi 3-nya Vina Garut. Berarti Vina Garut ternyata kita sampai habis banyak juga yang dengar. Walaupun clickbait tapi banyak yang denger sampai habis. Berarti orang suka sama perspektif kita. Iya kan? Itu sebelum yang aktor cowoknya meninggal. Sekarang udah gak berani lagi gue ngomongin lah. Udah meninggal aktor yang cowoknya. Jadi udah gak usah diomongin. Yang kedua tetap Siskae selalu di kedua ya. Jelas. Dan nomor 1 tetap Aukentat. Itu gue yakin sampai habis itu didengerin 1 jam. Karena dia pembahasannya full, men. Padahal gue nggak ada denger sama sekali tuh. Gila. Gue cuma baca judul-judulnya doang. Sadis ya 1 tahun ini. Tapi gue salut sih sama perjuangan lu, tau. Lu niat banget anjir. Enggak niat banget sih sebenarnya. Kalau niat banget pasti gue ngudak orang. Emang gue nggak begitu niat kayak yang pas lagi bisa aja. Ya udah bisa. Kalau yang nggak bisa, ya udah mau gimana, nggak bisa. Gue nggak bisa maksa tapi juga. Gimana perasaan lu? Kita udah dicap sebagai podcast bokep. Biasa aja sih. Emang bener sih ya. Gue sekarang malah Lu kan ikut komunitas nih. Ikut kan ya? Ya lumayan lah. Nah di situ lu emang dibilang podcast bokep? Enggak. Untungnya. Setidaknya gue bisa lihat. Kayak gue kan suka dengerin. Sekarang gue tuh kayak tiap ketemu orang baru misalkan, gue dengerin salah satu episodenya dia buat pembelajaran, misalkan dia nilai plusnya di mana, nilai kurangnya di mana, jadi kita juga bisa perbaikin podcast kita. Kalau kita kan podcastnya emang udah jelas satu-satunya kelemahan kita emang noise kan, nggak ada lawan kan? Nggak ada lawan. Nah, karena kita nggak punya studio, ya. Itu masalahnya. Nah mereka itu seniat itu men, sampai ada yang sewa coworking. Kita kan nggak ada sewa coworking mana yang kita sewa? Masalahnya nggak sebanding, kalau kita sewa nggak sebanding antara mereka pendengarnya jauh di bawah kita mah, di bawah tapi kita. mereka punya ini nggak iklan? Nggak ada. Tapi niat banget. Nah makanya terus semenjak gue banyak ketemu orang baru, gue jadi berkaca sama diri gue. Jadi selama ini yang kita lakukan sebenarnya tidak terlalu belok. Memang kelemahan kita udah jelas sih, noise. Terus mereka kan emang editingnya oke ya. Tuh mereka kadang editingnya jago, terus bagus, niat. Beli musik pakai duit, background beli duit, terus ini sewa ini gitu-gitu. Sampai yang punya manajer aja ada. Iya. Nggak ada duitnya, pendengarnya jauh. Punya manajer, kita nggak ada manajer sih. Udah jalan sendiri aja. Iya, makanya. Keren ya. Jadi ketemu perspektif baru gitu. Kayak mereka tuh bahasnya tentang ini, tentang itu. Gue kalau kayak gue waktu podcast horor itu sebelum lu ngajakin collab dia udah kenal kita nggak? Siapa? Mr. Popo. Iya, Mr. Popo. Mr. Popo kan kita udah minimal dari tahu awal nama kita gitu. Tahu kan kita udah follow-followan dari awal.
Oh iya sih. Sekedar tahu. Dan kemarin kan gue follow up lagi karena dia datang ke eventnya kantor gue kan. Waktu di Tribrata, terus kontakan lagi sampai akhirnya ketemu pas dia lagi ada di jalan kan dia di rumahnya di Tangerang sana, tapi dia lagi main di Jaksel. Kebetulan kantor gue kan Jaksel, sekalian aja gitu. Nah dari situ malah dia yang bikin kita bikin ini aja lah, kayak kita kan sekarang banyak kartel podcast, kita bikin yang emang buat kita aja, emang dari kita untuk kita gitu. Jadi kayak isinya tuh bukan yang, kalau podcast sekarang kan banyak yang dari artis, banyak yang dari penulis, penyanyi, stand up komedi gitu media, kan. Media nggak dihitung lah, corporate soalnya kan. Nah, yang kita yang non public figure nih, yang mas-mas sama mbak-mbak biasa, makanya dari ya udah, gue sih ikut aja lah, Mister gitu. Ya udah, kita bikin itu akhirnya. Sekarang isinya orang-orang yang itu, dan grupnya emang nggak ada beda sama di Line. Kalau di Line kan promote podcast, nah di grupnya ini nggak boleh promote podcast gitu. Ya banyak perspektif baru lah kalau ketemu mereka. Sampai sekarang gue join di Jakarta Indo Voiceover. Mantap. Woi gila. Nanti kalau gue udah niat gue ikut. Yoi. Saat Itu ini mudi-mudian sih. Kali aja ya nggak, dari situ kan banyak belajarnya dulu lah. Jadi setahun kita ini sangat berfaedah sekali. Terakhir lu di episode berapa terakhir ya? Aduh, episode yang gue mau kawin lah pokoknya. Yang lu mau nikah ya? Episode ke 30-an lah ya? 20-an kayaknya tau. Enggak, 30-an ya? 30-an ya. Nah, habis itu ada lagi gak sih kita nge-record? nggak ada, mana ada lagi? Nggak ada ya? Iya, kan gue inget kan gue selalu bawa opening mulu. Oh, paling satu lagi yang bukan di Hydran, di podcast Lama Evot. Nggak ada lunya. Nah itu yang gua sama cewek gua. Oh iya benar. Iya. Oh itu yang persiapan nikah ya? Iya. Nikah kilat, iya benar. Nikah kira. Anjir. Ya itulah selama perjalanan kita 1 tahun ya. Semoga setahun ke depan Mudah-mudahan tetap lanjut. Dan iya dong. Grow up pasti. bertumbuh. Enggak cuma podcastnya, orangnya juga. Yoi, bertumbuh. Jadi tahun pertama kita kayak startup, bakar duit. Duit apa yang mau Promote ya kan. Aduh. Tahun kedua baru mulai. Kita bakar tenaga tahu. Nyerok apa? Nyerok tai. Nyerok duit dong. Iya. Dulu tuh kayak air gitu ya, lancar banget ngomong ya. Apalagi di episode ke-10, di atas 10 lah. Udah mulai terbiasa kan. Lancar ya. Udah mulai lancar. Bahkan gue nih karena punya podcast, dianggapnya gue bisa nge-MC. Jadi ada job MC lah, Iya. pembicara lah, moderator. Lah, gue kan nggak bisa ya. Tuh nggak lu terima aja. Iya, dengan alasan, "Mabos saya lagi nggak bisa waktunya." Padahal emang gue nya aja nggak bisa. Dikira gue master of ceremony. Boro-boro bos. Aduh. Tapi boleh tau coba. Enggak lah. Sekeringet dingin gue ngomong depan banyak orang. Public speaking gue 0. Berdua, kalau nggak berdua kita. Apalagi berdua, Mot. Yang ada kita sawat-sawatan gak lucu. Mau diketawain orang-orang lo. Gue sih ogah. Ya namanya itu kan belajar kan, orang kan nggak langsung jago lah. Ya cuma kan kalau tiba-tiba lu ditembak, tawarin, mau emang lu tembak job gitu. Masa ada Kalau job ini bayarannya masuk akal mah. Enggak lah. Kita cari orang yang bisa nge-MC terus dia Kenapa jadi orang lain anjir? yang bayarannya lebih murah. Jangan. Enggak, maksudnya nyari orang yang Oh, itu kita dropshipper. Bukan dropshipper. Ya kan dari orang gantiin kita nih. Iya. Lu lamat ya, lu butuh. Enggak, maksudnya kita belajar lah. Jadilah episode ini kita akhiri ya, Mut ya. Next time kita lanjutkan lagi mungkin setelah lo nikah. Ya harapan kita wabah ini cepat berlalu, musibah berlalu ya, musibah ini cepat berlalu. supaya semua bisa berjalan normal kembali. Amin. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Dam jam dolang bada, dam jam dolang ubara, dam jam dolang